Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan video tentang renang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat pagi anak-anak. Oke. Apa kabar semua? Apakah sehat? Oke, baik. Mungkin anak-anak belum mengenal saya. Oke, baik. Jika anak-anak belum mengenal saya, di sini saya sebagai guru baru mengganti guru anak-anak yang sudah pindah dan dia sudah bertugas ke sekolah lain. Oke, baik. Karena anak-anak belum mengenal saya, terlebih dahulunya seperti yang orang bilang kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama Bapak Lawrence Mangibie. Di sini saya sebagai pengganti guru baru anak-anak. Oke, sebelum itu, sebelum kita masuk di pelajaran kita pada pagi hari ini, patutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia Dia sehingga kita bisa bertemu kembali di pagi yang indah ini. Oke, baik. Sebelum itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan doa ini, saya minta doa masing-masing saja. Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk. Sebelum kita masuk ke materinya, ini Pak absen terlebih dahulu. Oke, baik. Kita sudah absen dan sudah cek kehadiran anak-anak semua dan semuanya hadir. Oke, baik. Kita masuk ke materinya tentang pengertian renang. Pengertian renang itu salah satu cabang olahraga di mana seorang atlet renang mau melatih otot-otot atau melatih renang yang perlu untuk mengetahui gaya-gaya, misalnya gaya kupu-kupu atau gaya bebas. Dan yang kedua, teknik renang gaya bebas. Itu teknik renang gaya bebas itu ada 5. Ya, dan ada 5 itu Pak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu posisi tubuh. Oke. Posisi tubuh di kolam renang itu badan kita harus sejajar dengan pinggir kolam dan harus lurus, dan posisi kaki, posisi tangan kita itu harus berada di air, tangan kita harus berada di atas permukaan air, dan kaki kita harus tendang di pinggir kolam supaya posisi tubuh kita itu pas mau melakukan sebuah renang, kita bisa meluncur dengan bagus. Oke, yang kedua, posisi meluncur. Seperti yang posisi tubuh dari atas yang Pak sudah jelaskan, posisi meluncur itu beda dengan posisi
tubuhnya yang dari atas yang Pak jelaskan. Itu posisi meluncur itu pada saat kita meluncur renang, dan pada saat kita meluncur renang itu posisinya itu sama. Kita merapat ke dinding kolam dan kedua tangan harus berada di atas permukaan air, harus berada di atas permukaan air, dan juga kaki kanan untuk bersiap berancang-ancang melakukan meluncurkan. Misalnya posisi tangan kita itu harus berada di atas permukaan air begini dan sedikit condong ke depan, supaya kenapa kita harus mencondong ke depan itu, supaya pas kita meluncur kita bisa melakukan gerakan dengan baik pas meluncur. Dan juga kaki harus mendorongnya dengan kuat, tidak boleh mendorongnya dengan lemah atau sedikit rileks. Itu pas saat meluncur. Tapi kalau pas saat renang boleh kita rileks. Dan yang ketiga itu gerakan kaki. Gerakan kaki pada saat orang pemula itu tangan kita itu harus berada di pinggir kolam, pegangnya di pinggir kolam, pegangnya di pinggir kolam, dan melakukan gerakan kaki terlebih dahulu. Itu melakukan gerakan kaki terlebih dahulu itu bukan berarti kita harus naik dua-dua atau gerakan kaki sembarang itu, atau gerakan kaki bagian lutut saja ke bawah. Tapi melakukan gerakan kaki yang namanya bilang gerakan kaki itu dalam renang gaya bebas itu adalah itu harus kita gerakan dari pangkal paha. Harus kita belajar dari pangkal paha supaya terbiasakan pada saat kita melakukan renang, mau renang gaya apapun, itu harus melakukan dari pangkal paha, belajarnya dari pangkal paha supaya bisa kita melakukan renang apapun yang kita harus lakukan di dalam kolam. Dan posisi kaki itu dalam kolam itu harus naik turun, naik kanan duluan ke atas, baru kiri, dayung begitu. Harus dayung kiri kanan, dan tidak boleh bengkok, dan bukan hanya lutut saja yang main, tetapi harus dari pangkal pahanya. Oke, itu gerakan kaki. Dan kita masuk di gerakan tangan ya. Gerakan tangan itu kalau bagi yang pemula itu gerakan tangan itu kita harus belajarnya satu persatu. Misalnya gerakan tangan itu harus begini. Harus ada orang yang memegang kita dari kaki begitu, dari kaki. Atau bisa kita tidurnya di pinggir kolam, bisa kita tidur di atas pinggir kolamnya itu, dan melakukan dayungan ke atas begitu, melakukan dayungan begini supaya kita bisa dengan cepat dan mudah. Dan harus ada orang yang pegang kita di kaki supaya bisa melakukan dayungan kiri kanan terus begitu. Itu yang namanya gerakan tangan dalam renang gaya bebas. Dan yang kemudian itu pernapasan. Perlu kita ketahui, pernapasan itu perlu untuk semua atlet apa saja, mau dari atlet PON atau untuk tes polisi dong, TNI dong, itu perlu pernapasan. Dan cara pengambil pernapasan itu pada saat kita meluncur itu pengambilan napas itu tidak sembarang pengambilan napas. Kalau kita sembarang pengambilan napas atau pengambilan napas di dalam air, itu nanti kita telan air. Jadi cara pengambilan napas itu pada saat kita meluncur begini, kita pas pengambilan napas itu, pas dayungan, pas tarik ke belakang tangan kanan, baru kita tolek agak di permukaan air, kepala kita di permukaan air, baru kita hembusan ambil napas. Dan pas dimasuk di dalam air dan dayung kanan tangan sebelah tangan kiri, kita harus hembusan napas lagi. Hembusan itu apa yang kita ambil pernapasannya tadi, kita hembuskan di dalam air. Dan juga berikutnya terus begitu untuk pengambilan napasnya.
Dan posisi tubuh pas saat pengambilan napas itu tidak boleh bengkok kiri bengkok kanan, harus miring sedikit saja ya, miring sedikit, bukan lurus baru pengambilan napas. Itu harus bengkok sedikit, badan agak membengkok sedikit ke kiri atau ke kanan supaya bisa mengambil napas dengan bagus. Dan pada saat meluncur juga kita itu tidak boleh terlalu tegang, harus tidak terlalu tegang dalam renangnya. Kita harus rileks dan santai supaya tidak ada yang namanya cedera atau terjadi kesalahan yang lain. Dan juga pandangan mata harus lurus ke depan, untuk melihat apakah kita lurus atau tidak. Begitu dalam pengambilan napas itu harus kita perhatikan baik-baik cara pengambilannya dan cara lepas napasnya di dalam air karena jangan sampai kita salah lepas napas di dalam air baru kita telan air. Memang kalau orang yang baru belajar untuk ambil cara mengambil pernapasan memang susah. Jadi karena susah itu kita butuh banyak untuk cara pengambilan napas, gerakan kaki, gerakan tangan, posisi meluncur dan posisi tubuh itu perlu, memang kita perlu belajar banyak dan belajar agak lebih lama, begitu. Dan yang ketiga itu manfaat renang gaya bebas. Manfaat renang gaya bebas itu perlu kita tahu ya. Manfaat renang gaya bebas itu untuk memperkuat otot-otot, mulai dari otot paha, otot kaki, dada, perut dan lengan. Ya, dan lengan dan juga pernapasan. Pernapasan terutama itu. Ya, pernapasan yang terutama yang perlu kita ketahui dalam manfaat renang gaya bebas. Ya, dan yang berikut itu peralatan dalam renang. Itu peralatan dalam renang itu ingat, ini yang perlu kita ketahui juga dalam olahraga renang gaya bebas atau renang gaya apapun. Itu yang perlu kita ketahui bersama ya anak-anak. Itu yang pertama tuh cara berpakaian kita. Berpakaian kita itu harus celana renang, kacamata renang, topi renang, atau yang disebut kaki katak. Ya, kaki katak. Dan bisa juga menggunakan pelampung renang. Itu khususnya untuk orang renang. Itu khususnya orang yang baru belajar. Ya, orang yang baru belajar menggunakan pelampung renang dengan kaki katak. Ya, tapi kalau orang yang sudah orang yang profesional, mereka tidak memakai yang namanya pelampung renang. Karena mereka sudah tahu cara pengambilan napas, cara gerakan kaki dan tangan, mereka sudah lincah. Jadi yang mereka butuh adalah pakaian, tidak boleh pakaian sembarang, misalnya ke celana levis begitu, tidak boleh. Itu harus celana renang yang sudah disiapkan untuk khusus untuk renang, khusus untuk semua renang. Dan dari topi dan kacamata itu perlu mereka pakai, dan baju dan celananya itu yang perlu mereka pakai. Oke. Yang berikut aturan dalam kolam renang itu perlu kita tahu juga ya. Kita ketahui aturan dalam kolam renang itu seperti apa. Perlu kita tahu kalau dalam aturan dalam kolam renang itu banyak orang tidak pernah mengerti yang namanya aturan dalam kolam. Bukan sama sekali mereka tidak mengerti. Tapi yang aturan dalam kolam itu bukan berarti lu tidak boleh makan, buang sampah sembarang, tidak. Karena mungkin kita semua manusia tahu bahwa kalau di dalam kolam itu memang kita tidak boleh buang sampah, ya harus ada tempat sampah dan kita buang. Itu peraturan. Kalau peraturan dalam kolam renang itu yang sebenarnya itu kita harus berpakaian yang berpakaian renang begitu,
berpakaian renang. Kenapa kita harus berpakaian renang itu? Supaya pas kita renang itu supaya ada bebas, supaya kita bebas renang, tidak tidak terlalu berat pas kita renang. Tetapi kita berpakaian misalnya ke celana levis dong, pas kita renang pasti atau terlepas itu celana levis pasti kita malu, atau pas kita renang itu terlalu berat ya. Jadi kita pas dalam peraturan itu kita harus perlu menggunakan pakaian renang, dan juga yang di kolam itu tidak boleh lari sembarang, karena airnya sudah kena di pinggir kolam semua, dan tentunya itu licin. Tentunya di pinggir kolam itu licin ya. Dan kalau misalnya jatuh, baik kalau dia jatuh ke dalam kolam. Tetapi kalau dia jatuh ke pinggir kolam dan bisa menghambat bisa bocor di punggung kepala, atau kena kena ditusuk oleh apa yang ada di pinggir kolam begitu, di bangku dong, atau segala macam dong yang pinggir kolam itu nanti terlalu ribet. Bukan terlalu ribet untuk tetapi nanti itu banyak masalah lagi yang kita harus melakukan banyak. Kita bawa dia ke rumah sakit atau segala macam begitu ya. Jadi ingat, di dalam peraturan itu harus kita tahu ya sebelum kita masuk kolam, dan juga peralatan itu. Oke, baik. Penjelasan yang Pak sudah jelaskan di sini dari awal sampai akhir, sampai di aturan dalam kolam renang itu, apakah anak-anak mengerti? Oke, baik. Jika anak-anak sudah mengerti, dan Pak rasa juga bahwa ini yang Pak jelaskan ini memang tidak secara langsung praktek kita di kolam ya. Memang tidak secara langsung kita praktek di kolam. Dan walaupun Pak hanya menyampaikan secara teori, ya Pak harap di adik-adik, di anak-anak semuanya bisa mengerti sedikit apa yang Pak jelaskan. Karena ini hanya menyampaikan secara teori, bukan secara praktek. Karena memang keadaan sekarang berbeda dengan keadaan dulu. Oke, baik. Karena anak-anak sudah sedikit mengerti, Pak, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, ada Pak. Oke, silakan. Pertanyaannya begini Pak, untuk posisi pengambilan napas ini setelah posisi meluncur atau sesudah meluncur Pak? Coba Pak jelaskan secara terperinci, karena tadinya saya belum paham tentang itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Yang seperti yang anak-anak tadi tanya di saya itu, pada saat meluncur atau sesudah meluncur ya. Oke, baik. Itu kalau kita pada saat meluncur memang langsung pengambilan napas, itu ya bilang di katong tidak bisa langsung pengambilan napas memang ya. Katong tidak bisa langsung pengambilan napas kalau pas saat meluncur, karena pas saat meluncur itu kita harus siap-siap dulu, siap-siap kaki dan tangan itu kita harus siap-siap. Itu kan gerakan awal toh, kita harus siap-siap untuk meluncur. Jadi tidak bisa untuk langsung mengambil napas pada saat baru mulai meluncur. Itu pada ini kalau mau mengambil napas itu harus sesudah meluncur pas gayungan tangan itu, supaya bisa pengambilan napas yang bagus ya. Tetapi kalau pas meluncur, baru baru kita pengambilan napas, itu tidak bagus ya buat kita. Nanti bisa kita tertelan air kalau kita langsung pengambilan napas pada saat meluncur. Begitu. Kalau sesudah meluncur itu
baru kita mengambil napas, itu bagus karena kita bisa mengontrol ya, bisa mengontrol dan bisa tahu cara pengambilan napas itu harus di atas permukaan air, dan sedikit membengkokkan badan ya, memiringkan badan, sedikit memiringkan badan, dan juga posisi tangan pada saat mengayuh. Pada saat mengayuh itu kita sudah mengambil napas, dan sesudah kita naik itu mengayuh di sebelah lagi, kita hembusan napasnya di dalam air. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, baik. Apakah sudah mengerti yang anak-anak tanya tadi tentang sebelum atau sesudah meluncur? Oke, baik. Yang berikut, apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan dari anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini saja. Minggu depan baru kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik. Jika ada tutur kata dari Pak A yang salah atau anak-anak kurang mengerti, mohon maaf ya. Terima kasih. Dan sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya, tadi mulainya kita dengan doa, dan sekarang kita akhirnya dengan doa. Dan doa ini kita doa masing-masing sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.